Assalamualaikum Bu. Ya. Silakan Mas, batalkan. Oh, izin dulu. Baik Mas, Ibu mau bertanya, dalam rangka apa atau dengan tujuan apa Mas berkunjung ke sekolah kami SMK 4 Buvendigul? Baik, izin saya menjawab Bu. Jadi mungkin saya lebih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Silakan Mas. ya Arsianus Klawu. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0493796651. Nah, izin Bu, kemarin kan saya wawancara dengan Ibu Diana seperti itu. Nah, karena beliau informasinya berhalangan terkait dengan melakukan monitoring siswa PKL, sehingga pada kesempatan ini saya melakukan kegiatan untuk wawancara Bu Guru seperti itu, mengarah pada analisis margin pemasaran seperti itu. Oh ya, baik Mas, silahkan. Ya, mungkin dalam hal ini saya langsung wawancara Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, siap. Terima kasih. Silakan. Ya, ini kita mengarah pada identitas responden Bu ya, seperti itu. Izin Bu, nama Ibu. Jadi kalau nama saya Nisbah Ya, STP. S.TP. Iya, T besar Bu ya. terbesar. P besar T juga. besar juga. Sarjana Teknologi Pertanian. Sarjana Teknologi Pertanian Bu ya. Iya, umur Umur Bu? 59 tahun. Ya. Oke Bu, kita langsung saja. Pendidikan Ya. S1. S1 Sarjana Teknologi Pertanian. Ya, baik. Mas. Ya, sekarang kita masuk pada ini Bu, wawancaranya. Langsung saja, lama Ya, pengalaman usaha tani jagung. Lama pengalaman usaha tani jagung itu Untuk SMK ini. ya untuk SMK 4 Buvendigul itu sekitar 3 tahun Mas. Luas lahan jagung yang dikelola Bu selama ini. Adapun luas jagung yang kami kelola selama ini sekitar 25 meter dikali dengan 50 meter. Iya, Berarti 1250 meter bujur sangkar. Ya. sekarang kita mengarah pada alasan memilih usaha tani jagung. Mengapa Ibu memilih menanam jagung? Kami di sini memilih untuk menanam jagung itu karena jagung sudah menjadi usaha dari turun temurun Ya, dan saya kira cocok dengan kondisi lahan yang ada saat sekarang ini. Jadi seperti itu. selanjutnya bagaimana potensi produksi jagung di lingkungan SMK ini Bu? Kalau potensi jagung di lingkungan SMK ini, saya kira itu potensinya itu cukup baik karena tanah subur dan iklim mendukung daripada pertumbuhan jagung yang selama ini kami laksanakan. Baik Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya bagaimana prospek pasar jagung saat ini? Kalau prospek jagung saat sekarang ini prospeknya itu stabil. Ya. Stabil karena jagung selalu dibutuhkan terutama untuk pakan ternak.
apakah ada dukungan pemerintah terhadap usaha tani jagung selama ini, Bu Guru? Iya Bapak, terima kasih pertanyaannya. Itu ada, ya. Ada, kemudian beberapa bantuan benih dan biasanya juga pupuk yang bersubsidi. Kadang juga ada bantuan pestisida. Oke, sekarang kita masuk pada identifikasi saluran pemasaran jagung, Bu Guru. Yang pertama, setelah panen jagung ini dijual kepada siapa, Bu Guru? Kami biasanya menjual jagung kepada pedagang yang pengumpul. Oh, oke, selanjutnya apakah dijual langsung ke konsumen atau melalui perantara, Bu Guru? Dan biasanya kami tidak menjual langsung ke konsumen. Jadi itu yang kami lakukan selama ini tuh kita melalui perantara atau yang dimaksud atau yang disebut dengan pedagang pengumpul. Jadi tidak langsung kepada konsumen. Terima kasih, Bu Guru. Ya. Apakah ada pedagang pengumpul yang membeli jagung? Iya. Ada Mas. Biasanya datang langsung petani atau biasanya langsung ke kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Guru izin. Oke, apakah jagung dijual melalui kelompok tani atau koperasi, Bu Guru? Kalau jagung itu tidak kita jual melalui koperasi ya. Jadi kita itu jual secara individu atau kita jual kepada pengumpul langsung. Oke, selanjutnya Bu Guru, siapa pembeli utama jagung yang dihasilkan? Ya, jadi jagung yang dihasilkan biasanya itu yang ini pengumpul atau pedagang pengumpul yang ada di sekitaran atau di seputaran lokasi kita itu. Misalnya di pedesaan ya ada langsung yang datang. Oh, di sekitar wilayah ini. Iya, wilayah tersebut. Bagaimana alur pemasaran jagung dari petani sampai konsumen, Bu Guru? Kalau pemasaran jagung dari petani sampai ke konsumen itu biasanya dari petani, kemudian ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang besar, dan selanjutnya ke pabrik pakan, dan yang terakhir itu di konsumen atau pada industri ternak. Oh, siap. Ya. Selanjutnya, apakah terdapat lebih dari satu saluran pemasaran, Bu Guru? Saya kira itu tidak, Mas. Hanya satu saluran utama melalui pedagang-pedagang pengumpul yang biasanya datang di daerah kita sendiri atau di wilayah kita sendiri. Sekarang kita masuk data harga untuk margin pemasaran dan Rameser, Bu Guru. Berapa harga jual jagung yang diterima petani saat ini? Kalau saat ini tuh harga jagung itu sekitar 35.000 per kilogram. Oke, selanjutnya Bu Guru, dalam bentuk apa jagung dijual? Kita menjual jagung itu dalam bentuk pipilan yang sudah kering. Jadi kita tidak jual muda, tapi itu pada saat dia so kering baru kita jual dalam bentuk pipilan. Oke. Berapa volume rata-rata yang dijual setiap panen, Bu Guru? Jadi kami di sini menjual rata-rata yang dijual setiap panen itu sekitar 310 kilogram. Oke, terima kasih, Bu Guru. Untuk pembeli utamanya tadi itu ya? Iya, itu melalui yang pengumpul. melalui pedagang pengumpul. Jadi itu yang biasa kami lalui di sini atau kami laksanakan di sini karena memang ada orangnya yang datang. Ya, Bu Guru, terima kasih.
Untuk sistem pembayarannya Bu Guru bagaimana Bu Guru? Kalau sistem pembayarannya itu dibayar tunai setelah penimbangan. Jadi istilahnya ada barang, ada uang. Untuk lokasi penjualan dilakukan langsung di sekolah sini Pak Bu Guru? Bagaimana Mas? Untuk di mana lokasi penjualan dilakukan? Lokasi penjualan itu dilakukan itu biasanya di rumah, bisa juga di lokasi petani saat ini. kita panen, atau misalnya kita di sekolah, di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya Bu Guru lanjut ke data pendukung pemasaran. Apakah harga jagung stabil selama 1 tahun terakhir? Stabil. Apakah harga jagung stabil selama 1 tahun terakhir? Selama 1 tahun kemarin. Kalau yang selama 1 tahun ini, Mas, itu saya kira cukup stabil, tetapi kadang itu harganya turun, tergantung dari panen. Oke Bu, faktor apa yang menyebabkan harga atau turun? Ya itu sudah yang Ibu sebutkan tadi, bahwa itu terjadinya pada musim panen, maka itu berpengaruh dengan naik turunnya harga dari permintaan pabrik pakan dan kondisi cuaca. Jadi kadang itu musim kadang kan banyak panen, jadi itu harganya kadang turun. Tapi kalau panennya sedikit, biasanya itu harganya naik atau mahal. Oke, Bu Guru, selama ini kendala apa yang dihadapi dalam pemasaran jagung? Kendala yang biasa kami hadapi dalam pemasaran jagung itu seperti misalnya petani tidak memiliki posisi tawar harga dan ditentukan oleh pembeli. Apakah harga yang diterima sudah menguntungkan Bu Guru menurut Ibu selama? Kalau menurut kami selama ini, saya kira harga itu cukup menguntungkan, tapi masih bisa yang lebih baik untuk ke depan. Ya. Selanjutnya Bu Guru, bagaimana hubungan petani dengan pembeli? Kalau hubungan petani dengan pembeli itu baik dan sudah menjadi pedagang tetap, tapi tidak dinyatakan bahwa itu adalah kontrak, Pak. Jadi itu secara tiba-tiba begitu mereka tahu panen, maka mereka datang untuk membeli. Mungkin demikian Bu Guru terkait dengan hal-hal yang akan saya tanyakan. Yang mengarah pada luas lahan tadi Ibu sudah menjawab, terus total produksi juga tadi Ibu dari awal tadi sudah menjawab, harga jual kepada pengepul tadi juga sudah Ibu jawab, dan juga pendapatan total petani seperti itu. Sampai di sini dulu Bu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, sama-sama Mas. Kami juga pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kunjungannya yang selalu berkunjung ke kami dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Semoga Mas sehat dan sukses selalu. Siap. Terima kasih. Terima kasih.